Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pena Bumi. Sudah lama kita nggak ketemu dan sudah lama saya juga tidak konten karena berbagai macam kesibukan. Dan hari ini kita akan bahas apa? Hari ini kita akan bahas tentang kritik terhadap pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila, khususnya untuk level SMA, berarti di fase E dan F. Apa kritiknya? Kita saksikan selanjutnya. Tapi supaya semuanya tenang, kita ngobrolnya sampai santai. Ya, ngopi dulu. Oke teman-teman semua, mari kita fokus membicarakan pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila ini, atau kita singkat P5 biar nggak ribet ya, di tingkat SMA. Kenapa tingkat SMA? Karena untuk tingkat SD dan tingkat SMP saya tidak mengetahuinya dan tidak merasakannya. Sementara untuk tingkat SMA saya melakukannya dan saya merasakannya. Jadi marilah kita berbagi pengalaman di sini. Nah, apa sih project P5 ini dan tujuannya apa? Project P5 ini adalah salah satu program yang ada di dalam kurikulum Merdeka dan merupakan ciri khas dari kurikulum Merdeka. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila, dan untuk penerapannya menggunakan paradigma baru, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Dan kemudian apa yang dibangun dari karakter dari P5 ini? Satu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Yang kelima adalah bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Jadi itu yang akan dibangun, yang akan disasar oleh pelaksanaan dari P5 ini, supaya nanti peserta didik diharapkan mempunyai karakter yang sangat kuat dan menjadi ciri khas sebagai warga negara Indonesia. Nah, di dalam pelaksanaan P5 ini juga ada berbagai tema yang disajikan. Di antaranya adalah gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, kebekerjaan. Kalau kebekerjaan ini khusus untuk SMK, dan kemudian budaya kerja ini juga khusus SMK. Nah, itu adalah tema-tema yang ada di dalam proyek P5 ini. Nah, di mana masalahnya? Nah, kita lanjut lagi setelah ini ya. Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan ya. Jadi di dalam pelaksanaan proyek P5 ini sebetulnya yang disasar adalah karakter, jadi bukan produknya. Jadi yang kita amati, yang kita lihat adalah perubahan karakter peserta didik, bukan terhadap hasil akhir yang dipersembahkan lewat sebuah acara yang namanya panen karya. Di panen karya itu sebetulnya tidak ada penilaian, itu hanya sebuah apresiasi kita terhadap produk yang dihasilkan oleh peserta didik ya. Tetapi yang pentingnya adalah perubahan karakter selama peserta didik kita mengikuti program tersebut. Nah, seperti yang saya sebut di awal tadi, bahwa yang namanya P5 ini mengangkat berbagai macam tema ya. Untuk level SMA, siapa yang mengisi program P5 ini, yang masuk kelas atau yang berkegiatan di dalam P5 ini? Tentunya guru. Guru ini berperan sebagai apa? Guru ini berperan sebagai fasilitator. Nah, sebagai seorang fasilitator, guru ini kemudian memfasilitasi siswa dalam kegiatan tersebut. Di dalam pelaksanaan proyek sendiri ini ada berbagai tahapan. Satu, tahapan pengenalan. Yang kedua adalah tahapan konteks atau pemahaman konteks. Kemudian yang ketiga adalah tahapan aksi, dan yang keempat adalah tahapan refleksi. Nah, tadi sudah saya sebut bahwa P5 ini materinya adalah tematik. Masalahnya adalah untuk guru-guru SMA itu mereka kan sudah dikhususkan
dengan disiplin ilmunya masing-masing. Bukan berarti saya meng-underestimatekan kemampuan seorang guru, tidak. Untuk menguasai dan mempelajari materi-materi atau tema-tema yang ada di P5 itu bisa. Tetapi kalau berbicara tentang kedalaman, itu pasti akan berbeda-beda. Betul bahwa di dalam P5 ini guru hanya sebagai fasilitator. Tetapi ingat, ada tahapan P5 di mana tahapan itu adalah tentang pemahaman konteks. Dan untuk level SMA, pemahaman ini kan harus dalam. Itu masalahnya. Dengan background yang berbeda-beda, dengan pemahaman yang berbeda-beda, apalagi temanya adalah tematik, tentu ada hal-hal yang miss. Dan bagi saya itu adalah sebuah kesalahan yang fatal kalau misalkan kita memberikan pemahaman yang salah. Betul, sebagai fasilitator, tetapi kan di dalam proses pelaksanaan proyek P5 itu kita pun harus memberikan sebuah stimulus, harus memberikan pertanyaan pemantik. Artinya kita harus betul-betul menguasai tema tersebut. Contoh misalkan tentang suara demokrasi. Ada misalkan ya, mohon maaf sebelumnya, saya tidak meng-underestimatekan guru-guru di level SMA. Misal datang guru kimia kemudian masuk temanya adalah tema suara demokrasi atau Bhinneka Tunggal Ika. Betul, bisa mempelajari, tetapi sekali lagi levelnya itu berbeda, pemahamannya itu pasti berbeda, karena kita dihadapkan kepada menanamkan sebuah konteks atau konsep dari pemahaman suara demokrasi atau Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya nanti nggak mendalam. Dan ingat, SMA itu harus mendalam. Nah, itu permasalahan pertama. Kemudian yang kedua adalah permasalahan tentang waktu dan juga masalah kebosanan. Terbayang oleh teman-teman semua, seorang penyusun modul pelaksanaan, bagaimana dia kemudian mencoba untuk memberikan sebuah siasat supaya pembelajaran itu, atau misalkan pelaksanaan ya, bukan pembelajaran, pelaksanaan P5 ini tidak membosankan. Karena dari jam 7 atau sampai dengan jam 3 atau jam 15 kita akan berbicara tentang tema itu semua. Sementara sekali lagi, guru di SMA levelnya atau misalkan backgroundnya itu berbeda-beda. Dan ini menjadi sebuah permasalahan di sekolah masing-masing, begitu. Dan kemudian saya melihat seperti ini, apa sih yang yang disasar oleh P5 ini? Yang disasar P5 ini kan sebetulnya adalah karakter siswa. Misal bagaimana dia berdiskusi. Ketika dia berdiskusi kan ada sebuah proses pembelajaran. Contoh misalkan ada perbedaan pendapat. Ketika dia berbeda pendapat, dia belajar suatu hal. Apa belajarnya? Tentang bagaimana menghargai orang yang berbeda pendapat dengan kita. Tidak menjustifikasi, tidak menganggap, ih kamu mah aneh gitu, beda pendapat dengan saya gitu. Tidak seperti itu. Atau misalkan ketika temannya berhasil melakukan sesuatu, dia mengapresiasinya. Itu kan karakter. Atau dia berpikir kreatif, memecahkan masalah, melakukan sebuah modifikasi misalkan. Itu kan kreatif. Atau dia mengajukan pertanyaan yang sifatnya berbeda dengan teman yang lainnya, berbeda dengan pemikiran teman yang lainnya. Itu kan kritis. Nah, sebetulnya di dalam pembelajaran biasa, bukan P5 ya, itu kan sudah dibangun. Kalau misalkan kita mengenal dulu, ada di dalam kurikulum 13 itu kan ada K1, ada K2, ada K3, ada K4. Itu kan ada.
di dalam proses pembelajaran itu dibangunlah karakter-karakter siswa atau peserta didik. Bagaimana mereka menghormati orang lain, bagaimana mereka berbeda dengan orang lain, mandiri melakukan kegiatan, tidak tergantung sama orang lain, punya prinsip dan lain sebagainya, atau berpikir kritis, atau berpikir empati dan lain sebagainya. Kan itu sebetulnya bisa ada di dalam pembelajaran. Sekali lagi ini untuk level SMA ya, karena level SMA itu kan gurunya basicnya itu berbeda-beda, dan saya rasa itu kurang cocok. Misalkan kalau P5 ini ada di level SMA dengan konsep tematik. Kenapa nggak diserahkan saja kepada guru mata pelajaran? Misalkan suara demokrasi, itu kan bisa diserahkan kepada guru PKN atau guru sejarah. Berkebinekaan global, itu juga bisa diserahkan kepada guru PKN atau guru sejarah. Secara materi, secara konsep mereka sudah menguasai sekali tentang hal itu, sehingga secara materi dan konsep itu lebih jos, lebih masuk. Di mana letak pembangunan karakternya? Ya tadi, lewat pembelajaran. Bukankah pembelajaran itu tidak sekedar memberikan ilmu pengetahuan? Karena pembelajaran itu juga harus menginspirasi. Menginspirasi apa? Perubahan pola pikir, perubahan tentang karakter. Kan itu bisa dibangun. Diskusi, bagaimana siswa atau peserta didik menghargai temannya ketika dia melakukan presentasi, bagaimana kemudian siswa memecahkan sebuah masalah lewat isu-isu. Suara demokrasi misalkan, kan bisa dibangun pembelajaran. Misalkan bagaimana penggunaan media sosial ketika pemilihan, ketika pemilu, peran media sosial seperti apa, bagaimana seseorang menggunakan media sosial dengan bijak dan lain sebagainya. Dan itu kan lebih bermakna dan akan lebih masuk kalau misalkan dimasukkan ke dalam mata pelajarannya sesuai dengan faknya masing-masing. Jadi seperti itu. Tidak ada cerita salah konsep, tidak ada cerita kebosanan. Dan kemudian sebagai guru di dalam kurikulum Merdeka, kita kan dibebaskan dalam menyusun. Kita menurunkan dari CP, kemudian masuk ke dalam ATP, masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Kan kita dibebaskan, disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing, disesuaikan dengan kultur sekolah masing-masing atau budaya masyarakat masing-masing. Kenapa nggak diserahkan saja untuk level SMA? Sekali lagi, diserahkan saja ke dalam oleh guru mata pelajaran tersebut. Artinya kegiatan P5 ini masuk, dan itu akan lebih masuk akal, akan lebih mengena, dan akan lebih bermakna. Seperti itu. Karena tidak tematik lagi. Sekali lagi, guru atau SMA, untuk tingkatan SMA itu tidak bisa tematik. Itu harus diserahkan kepada guru mapelnya masing-masing sesuai dengan faknya masing-masing. Berekayasa misalkan tentang teknologi, nggak mungkin kan guru sejarah, walaupun saya juga mohon maaf, saya tidak meng-underestimatekan guru sejarah karena saya juga adalah guru sejarah, menguasai sebuah IT. Tapi ketika dia memaparkan konsep dalam pemahaman konteks, itu kan nggak bisa terlalu dalam. Yang pas adalah guru TIK-nya, serahkan kepada guru TIK-nya. Bagaimana pembangunan karakter? Ya tadi, lewat proses pembelajaran. Dan sekali lagi, kita kan dituntut untuk merdeka. Merdeka di sini bukan berarti seenaknya mengajar, bukan. Merdeka di sini adalah kita tidak tergantung pembelajaran itu kepada buku teks misalkan. Kita tidak bergantung kepada pusat misalkan, tetapi kita melihat kebutuhan yang ada di sekolah kita, kebutuhan yang ada di masyarakat kita, dan lain sebagainya. Kearifan lokal itu kan bisa dimasukkan ke dalam pelajaran sosiologi atau antropologi atau seni budaya.
atau juga bisa bahkan guru PJOK, kearifan lokal, atau bisa bahasa Indonesia. Kearifan lokal kan bukan hal yang misalkan kita berbicara tentang hal-hal seni saja, tentang hal-hal yang tradisional aja. Bahasa Indonesia misalkan, angkat kembali tuh kisah-kisah bawang merah, bawang putih, maling gundang, sangkuriang, atau kisah-kisah yang dulu masa kecil kita itu diceritakan oleh orang tua kita. Dan itu mengandung makna yang sangat dalam. Di tengah gempuran K-pop, di tengah gempuran drakor, ya, bukan berarti kita benci dengan mereka. Salah satu kekalahan kita dalam membuat sebuah film adalah orang-orang sana lebih tajam dalam melihat kearifan lokal mereka, dan mereka jadikan itu sebagai sebuah produk film berhasil. Sementara kita menjadi sebuah pasar mereka saja. Dari kearifan lokal itu kita bisa angkat sebetulnya. Dimana tentang karakternya? Ya tadi, lewat proses pembelajaran. Kalau misalkan bahasa Indonesia, bagaimana mereka kemudian menghargai orang yang sedang membacakan atau sedang bercerita, menghargai karya, itu kan sudah termasuk karakter sebetulnya. Bagaimana mereka effort mereka untuk belajar, itu kan sebetulnya sebuah karakter. Kedisiplinan, mandiri, dan lain sebagainya, itu kan sebuah karakter. Kenapa nggak dimasukkan atau dititipkan ke mata pelajaran masing-masing? Itu kritik saya sebetulnya, karena saya merasa bahwa pelaksanaan project di tingkat SMA, tapi ini opini saya, saya nggak tahu di tempat yang lain, tapi menurut saya kurang sesuai, kurang efektif, karena tematik yang diserahkannya adalah guru-guru, yang jadi fasilitatornya adalah guru-guru SMA yang di dalam kehidupan kesehariannya mereka lebih kepada basic dari pelajaran yang diampunya. Mereka berkonsentrasi terhadap hal tersebut. Dan di kan SMA, sekali lagi, penanaman konsep itu penting sekali sebagai dasar mereka untuk berpikir. Kalau misalkan gurunya bergantian, jam 1 ganti, jam kedua ganti, jam ketiga ganti, dengan konsep yang beda-beda, ini akan terjadi sebuah keambiguan di dalam cara berpikir. Nah, saya bukan tidak setuju dengan konsep project ya. Penting ini. Saya setuju dengan karakter. Saya setuju dengan pembangunan karakter yang dimaksud oleh P5 ini. Sangat penting, karena bagaimanapun kita harus punya mindset. Mindset itu dibangun oleh karakter. Apalagi kita bicara Gen Z, dimana kalau misalkan teman-teman amati secara kehidupan, bahasa, dan lain sebagainya, sebetulnya sangat memprihatinkan. Betul, mereka kreatif, betul, saya tidak memungkiri, betul mereka berprestasi. Tetapi dalam hal attitude, dalam hal karakter, dalam hal kekuatan mental, itu yang perlu kita benahi. Lewat apa? Lewat pembelajaran bermakna untuk tingkat SMA. Ilmunya dapat, karakter pun dapat. Sekali lagi, mengajar bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan, tapi mengajar adalah memberikan inspirasi. Jadi, sekali lagi, ini adalah kritik saya terhadap pelaksanaan proyek P5. Bukan berarti saya tidak setuju dengan konsepnya. Sekali lagi, saya setuju. Karena sebuah bangsa harus kuat secara mental. Ini ditunjukkan oleh kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Demak, Aceh. Kenapa mereka besar? Karena mereka punya mentalitas, mereka punya mindset, mereka punya karakter, sehingga menjadi sebuah kerajaan yang besar, kerajaan yang dihormati. Tetapi lagi-lagi untuk SMA, saya diulang-ulang terus karena saya ingin meng-highlight tentang hal ini. Untuk tema-tema tersebut sudah sih serahkan kepada
guru mapel lewat proses pembelajaran di kelas. Bagaimana pembangunan karakternya? Ya lewat proses pembelajaran tadi. Nilai-nilai proyek atau nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu dititipkan di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Nah, itu kegundahan saya sebagai seorang guru untuk level SMA, dan kekhawatiran saya sebagai seorang guru melihat fenomena begitu banyak sekali yang menimpa Gen Z. Bagaimanapun itu adalah anak-anak kita. Kita sebagai guru punya kewajiban moral untuk mengubah. Mereka luar biasa, mereka hebat, tetapi kehebatan ini, kepintaran mereka akan sia-sia kalau misalkan tidak dibangun oleh karakter yang kuat. Dan P5 di tingkat SMA menurut saya tidak bisa menjangkau itu, karena tadi berbagai permasalahan pelaksanaan yang tadi. Banyak sebetulnya permasalahan, tapi yang saya ungkap tadi salah satunya adalah tidak cocok P5 dengan materi yang tematik diberikan di tingkat SMA, dengan fasilitatornya adalah seluruh guru, dan guru-guru tersebut harus memberikan penguatan konsep yang bukan keahliannya. Karena sekali lagi SMA itu harus mendalam. Beda mungkin, ya mungkin ini, mohon maaf ini guru SD dan SMP, beda mungkin dengan level SD atau level TK, ya SD ataupun SMP. Itu saja mungkin teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang tidak sependapat dengan saya. Ini hanya sebuah pemikiran seorang prajurit di lapangan, yang bersentuhan langsung dengan peserta didik, yang bersentuhan langsung dengan pembelajaran. Apa sih tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan itu adalah untuk memanusiakan manusia. Itu kan tujuan pendidikan sebenarnya. Tidak, tujuan pendidikan tidak menciptakan anak yang misalkan seorang anak yang punya nilai yang berupa angka tinggi atau masuk PTN, tetapi bagaimana menciptakan seorang pelajar, seorang peserta didik yang pada akhirnya dia bermanfaat bagi masyarakat, dia bermanfaat bagi orang banyak. Itu kan sebuah kebanggaan yang hakiki untuk seorang guru. Walaupun dia tidak kuliah misalkan, tetapi dia berperan di masyarakat. Dia bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Dia bermanfaat bagi orang banyak. Itu kebahagiaan hakiki bagi seorang guru. Terima kasih. Silakan kita berdiskusi. Tuliskan komentar Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya Pena Bumi, walaupun saya baru hadir lagi, akan terus berkembang. Mohon maaf sekali lagi kepada semua guru, terutama guru SMA. Saya sangat respect terhadap Anda semua, dan saya sangat mendukung Anda. Saya sangat menghormati keilmuan Anda, dan juga saya juga masih harus banyak belajar terhadap guru-guru senior saya, terhadap guru-guru muda yang ilmunya lebih daripada saya. Terima kasih sudah menyaksikan Pena Bumi, sebuah kritik untuk pelaksanaan proyek pelajar profil Pancasila di level SMA. Terima kasih.